Ini adalah monumen nama-nama para syuhada yang gugur pada Perang Badar. Menurut Imam Al-Bukhari, dalam Perang Badar ini, pasukan yang gugur atau tewas dari pihak kafir Quraisy sebanyak 70 orang dan 70 orang ditawan. Sementara korban perang dari pasukan muslim ada sebanyak 14 orang. 6 orang berasal dari kaum muhajirin dan 8 orang dari kaum ansor. Dan nama-nama 14 orang para syuhada pada perang Badar ini diabadikan pada monumen ini. Ini nama-nama beliau. Dan disinilah para syuhada yang gugur dimakamkan. Maka mari kita memberi salam kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Assalamualaikum ya syuhada Badar. Allahumma ajzihim 'anil Islam wa ahlahu wa afdalal jaza warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Salam sejahtera atasmu, wahai para syuhada Badar. Ya Allah, berilah mereka semua ganjaran karena Islam dan para pemeluknya dengan ganjaran yang paling utama, dan tinggikanlah derajat mereka dan muliakanlah kedudukan mereka dengan keagunganmu dan kemurahanmu, wahai Tuhan yang paling pemurah. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi atau pada hari ke-17 di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi Perang Badar ini berlangsung tepat pada tanggal 17 Ramadan. Kaum muslimin sedang berpuasa. Sejarah singkat Perang Badar ini, waktu itu setelah pasukan berkumpul malam Ramadan di tengah kesunyian malam dan turun hujan waktu itu, di mana para sahabat dan pasukan perang beristirahat dan tertidur nyenyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru semakin terbawa dalam khusyuk doanya. Beliau bersimpuh penuh kesungguhan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon isyarat dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi perang Badar ini. Karena musuh atau lawan perang pada perang Badar ini, kaum kafir musyrikin itu berjumlah lebih dari 1.000 orang. Sementara pasukan muslim kurang lebih berjumlah 300 orang. Tentu secara jumlah ini pertempuran atau peperangan yang tidak berimbang. Maka Rasulullah terus berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa saat kemudian turunlah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan bantuan pasukan nanti dengan diturunkannya pasukan dari malaikat. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifina wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim." Yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku Allah akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut.
dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal ayat 9 dan 10. Dengan turunnya ayat ini, wajah Rasulullah SAW dipenuhi kegembiraan. Beliau langsung memenuhi para sahabat dan pasukannya untuk menyerukan perang. Dengan beliau mengatakan, demi Allah, Dia yang memegang jiwaku, Muhammad. Setiap orang yang sekarang bertempur dengan tabah, bertahan mati-matian, terus maju dan pantang mundur, kemudian ia gugur dalam laga perang ini, maka Allah akan menempatkannya dalam surga. Mendengar ini semua, pasukan dan sahabat Rasulullah bergembira dengan kegembiraan karena janji Rasulullah SAW. Mereka bertambah semangat dalam memperjuangkan kebenaran, tak gentar meskipun jumlah musuh Allah jauh lebih banyak. Meskipun jumlah musuh itu lebih besar, 1.000 orang lebih. Secara singkat, pertempuran diawali dengan majunya pemimpin-pemimpin kedua pasukan. Biasa kalau perang itu terjadi dengan perang tanding dulu. Maka diminta untuk maju 3 orang. Majulah 3 orang Ansor dari barisan kaum muslimin. Akan tetapi pasukan kafir musyrik Quraisy itu menolak. Saya tidak mau bertempur dengan orang Ansor, orang Madinah, kata orang Mekah ini, kafir Quraisy. Saya mau tanding duel hanya dengan orang-orang Muslim Quraisy, ya ini orang Muhajirin. Maka majulah kaum 3 orang Quraisy Muhajirin. Majulah tiga orang dari pihak Muslim. Siapa yang maju? Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Ubaidah bin Al-Haris, dan yang ketiga itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Sementara dari pasukan kafir Quraisy Mekah itu 3 orang yang maju, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Nah, ketiga orang ini sama sekali bukan orang sembarangan, sebab mereka di Mekah ini dikenal sebagai kepala-kepala suku yang terkuat. Dan terjadilah duel 1 lawan 1 pun, sehingga akhirnya duel yang 3 lawan 3 ini atau 1 lawan 1 ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Hanya saja Ubaidah bin Al-Haris itu dia terluka parah, dan yang akhirnya kemudian beliau menemukan syahid atau meninggal. Tapi tetap tuh kita dalam perang duel, tanding duel ini kita menang karena ketiga orang utusan kafir Quraisy ini semuanya tewas, yaitu Utbah dan Syaibah ini kakak beradik oleh Abu Sufyan dan Hindun. Maka terjadilah perang Uhud nantinya. Kita lanjut ke perang Badar. 3 orang ini tewas. Maka dengan tewasnya 3 tokoh dari kafir Quraisy ini, Syaibah, Utbah, dan Walid bin Utbah, maka pasukan kafir Quraisy Mekah ini jadi mentalnya down, turun, karena mereka tuh memang berjuang bukan karena membela apa-apa, membela ketokohan. Tokoh-tokohnya itu menuruti apa perintah kata tokohnya. Nah, tokohnya mati, nah dia gentar, jadi kan goyang juga tuh mentalnya. Tapi beda dengan pasukan muslim yang berjuang karena Allah, berjuang membela Rasulullah,
dan ada tujuan ganjarannya bila mati masuk surga. Jadi semangat. Kalau mereka kan ya berjuang karena dunia. Jadi kematian tokoh-tokoh yang 3 orang ini, Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah ini menimbulkan ketakutan, dan juga pastinya menimbulkan kemarahan dan dendam, sehingga pasukan kafir Quraisy itu menjadi kacau. Dan singkatnya dalam pertempuran ini, menurut Imam Al-Bukhari, bahwa dalam pertempuran ini kafir Quraisy Mekah itu dalam perang Badar ini ada 70 orang yang tewas dan 70 orang ditawan. Nah, jadi sementara dari pihak Muslim itu hanya 14 orang yang syuhada, itu yang ada nama-namanya tersebut di monumen tadi. Artinya apa? Pertempuran ini secara persentase korban jiwa akibat perang sedikit. Dari 1.000 orang yang tewas hanya 70 orang. Ya, salah persentase 14%. Artinya minim. Nah, jadi isu Islam itu tersebar dengan perang atau kejahatan perang nggak ada zaman Rasul. Karena semua yang Rasul lakukan itu, Rasul menghindarkan perang. Nggak mau terjadinya pertumpahan darah. Kalau bukan karena perintah Allah dan untuk meninggikan kalimat tauhid, maka Rasulullah tuh menghindari yang namanya pertumpahan darah. Dan jadi perangnya itu tuh memang siasat untuk menakut-nakuti musuh. Musuh kabur ya udah, nggak dibantai. Yang tertawan pun nanti nggak dibantai. Dalam perang Badar ini ya setidak-tidaknya tuh ada 2 tokoh penting Mekah yang tewas. Nah, selain 3 tadi tokoh, ada 2 yang penting lagi, yaitu Umayyah dan Amr bin Hisham. Nah, siapa tuh Amr bin Hisham? Jadi Amr bin Hisham itu adalah siapa? Abul Hakam. Julukannya itu Abul Hakam. Bapak yang Abul Hakam tuh bijaksana, artinya cerdas. Tapi belakangan dikenal dengan Abu Jahal. Jadi Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Jadi Abu Jahal pun mati di perang Badar ini, pada peristiwa perang Badar ini. Dibunuh dia oleh pemuda Ansor tuh. Nanti ceritanya Abu Jahal itu tuh yang bunuh siapa? 2 pemuda Ansor yang mendengar bahwa Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini hidupnya itu selama di Mekah, itu selama Rasulullah tinggal di Mekah, itu selalu mengganggu Rasulullah, memfitnah Rasulullah, menyakiti hati Rasulullah, ya kan? Maka 2 pemuda Ansor ini kepingin sekali membunuh siapa orang yang menyakiti hati Rasulullah, karena 2 pemuda ini begitu cintanya kepada Rasulullah. Nah, itulah. Jadi pemuda-pemuda ini diharapkan mereka lah yang berjuang, tampil di depan, membela harkat martabat Islam, gitu diharapkan tuh. Inilah Abu Hakam, Abu Jahal, sebagai provokator yang menghasut terjadinya perang, menghasut Rasulullah. Ya jadi dia yang menghasut dah. Ya. Sebelumnya tuh Abu Jahal tuh kan sebutnya bapak kebodohan, ya kan? Yang sebelumnya nama beliau adalah Amr bin Hisham, ya kan? Nah sebelumnya tapi Islam ya kita menjulukinya dia sebagai Abu Jahal, bagi orang yang bodoh. Padahal sebelumnya itu sebelum ajaran Islam datang, dia dikenal di masyarakat Mekah, kaum Quraisy itu di masyarakatnya dikenal sebagai Abul Hakam. Wah, artinya apa? Bijaksana. Memang Abul Hakam itu orang yang sangat cerdas, ya, cerdas. Pendapat-pendapatannya, argumen-argumen atau pendapat-pendapatnya itu sering dipakai dalam memutuskan suatu perkara dalam musyawarah di bangsa Quraisy. Dia pokoknya pendapatnya dipakai, cerdas dia.
Jadi andalan lah untuk dimintakan pendapat tuh si Abul Hakam, si Amr bin Hisham ini. Tapi disebut sebagai bapak kebodohan Abu Jahal ini, pada orangnya cerdas, pemuda yang cerdas, pendapatnya jitu, argumennya tepat, cerdas. Tapi disebut Abu Jahal bapak kebodohan. Kenapa? Karena begitu Islam datang, dia menolak hidayah Islam, menolak kebenaran Islam. Dan yang lebih bodoh lagi itu si Abu Jahal ini, itu dia pernah dia membunuh, saking bencinya kepada Rasulullah dan bencinya kepada pengikut-pengikut Rasulullah, dia sampai menyakiti, mengintimidasi, bahkan sampai membunuh pengikut-pengikut Rasulullah. Di antaranya yang dibunuh oleh Abu Jahal ini disiksa ya, sampai mati. Siapa namanya? Ada tuh seorang wanita sebagai syahidah yang pertama. Siapa namanya? Sumayyah binti Hayat. Nah, ini wanita syahidah pertama karena dia mempertahankan keimanannya, mempertahankan keislamannya, sehingga Abu Jahal marah, sehingga bukan disiksa aja di padang pasir yang panas, bukanlah, dia dibunuh dengan cara apa? Dengan cara yang sangat keji, ditombak itu kemaluannya sampai mati. Wah, makanya dibilang Abu Jahal, bodoh dia tuh. Nah, Abu Jahal juga ini salah satu tokoh yang ketika Rasulullah sholat, pernah Rasulullah sholat, Abu Jahal juga yang memerintahkan orang-orang suruh menyakiti Rasulullah dengan cara apa? Melemparkan kotoran onta kepada Rasulullah ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Jadi ya saat itu memang kaum muslimin karena belum mempunyai kekuatan, jadi nggak ada yang berani tuh melindungi Rasulullah dan membersihkan kotoran-kotorannya, dilemparin sholat. Rasulullah tetap sujud aja. Itu siapa yang memprovokator tuh? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal menyuruh, siapa namanya, ada Uqbah bin Abi Mu'idz, Amr bin Umayyah bin Abi Syam. Nih, si Uqbah itu berdiri bersama Abu Jahal, lemparin kotoran ke Rasulullah. Rasulullah terus saja sujud. Ya kan? Ya karena balik lagi tuh, kita belum punya kekuatan, Rasulullah nggak ada ngelindungin, nggak ada yang membersihkan kotoran, Rasulullah tetap sujud. Nah, disitulah putri Rasulullah, siapa yang bernama Fatimah. Nah, Fatimah lah yang berani maju bersihin tuh kotoran-kotoran yang mengenai Rasulullah. Setelah bangun dari sujudnya, Rasulullah kemudian berdoa. Nah, dalam doanya itu Rasulullah ibaratnya itu melaknat orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasulnya, merendahkan Allah dan merendahkan Rasulnya. Rasulullah dalam doanya mengatakan, ya Allah, turunkanlah laknatmu kepada segolongan orang-orang kafir Quraisy. Lalu beliau menyebut nama-nama beliau tuh. Kata Ibnu Mas'ud, nah, nama-nama yang Rasulullah sebut itu semuanya mati, terbunuh dalam perang Badar ini, dan dimasukkan dalam satu lubang disebut sumur Badar. Kita kembali ke perang Badar. Itu kan cerita Rasulullah disakiti waktu di Mekah ya. Nah, dalam perang Badar ini berapa tadi yang gugur dari pihak kafir Quraisy? 70 orang. Ditawan 70 orang. Nah, yang 70 orang ini mau diapain nih? Biasanya dalam perang-perang yang lain tuh tawanan dibunuh. Makanya para sahabat ada juga yang berbeda pendapat. Kita bunuh aja daripada ngerepotin. Tapi Rasulullah sekali lagi, Rasulullah Maha Pemaaf, maka diampuni semua. Tawanan gak ada yang disakiti. Jangankan dibunuh, tidak disakiti, diperlakukan sebagai manusia, dihormatin. Dengan harapan nanti dari keturunan-turunannya atau dari tawanan itu ada yang
dapat hidayah, ngelihat akhlak Islam, ajaran Islam, hingga tertarik ikut agama Islam. Itulah jadinya dalam perang sekalipun Rasulullah menggunakan akhlak yang mulia. Semoga kita dapat menteladani sifat-sifat Rasulullah, dapat menteladani sifat-sifat sahabat Rasulullah yang berani mengorbankan harta, jiwa, raganya buat tegaknya kalimat tauhid, li'ila'i kalimatillah, juga untuk menegakkan syariat Islam. Ya demikian udah. Jadi sekilas Badar, memang cerita Badar ini sangat panjang.